Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah konsep teknologi. Kami dari kelompok 1 Teknik Industri Malem B, STT Wastu Kencana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ide inovasi tentang gerobak hemat energi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azmi Fadila Wahyar sebagai ketua kelompok dari kelompok 1, dan juga perkenalkan teman-teman saya Abdillah Ardiansah, Gilang Dharma, Nur Aini Amelia, Tularaj, Agung Setiawan, dan juga Robi Cahyawijaya. Silahkan disimak materi dari kami. Terima kasih. Latar belakang. Pedagang kaki lima atau PKL merupakan salah satu pelaku sektor informal dengan modal yang relatif sedikit dan berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Namun, para pedagang kaki lima yang berjualan makanan umumnya memiliki krisis masalah yang sama, yaitu pengeluaran biaya yang berlebihan untuk membeli tabung gas dan listrik. Oleh karena itu, kami kelompok 1 ingin menciptakan gerobak yang bisa mengurangi biaya lanjutan para pedagang kaki lima mengenai biaya gas dan listrik. Bagian cerita singkatnya, awal terciptanya ide ini berawal dari obrolan kami dengan pedagang cuanki. Kami menanyakan masalah apa yang sulit diatasi saat berjualan. Yang menjadi masalah saat ini adalah pengeluaran biaya lanjutan yang berlebih untuk membeli gas dan listrik. Dalam seminggu bisa 4 kali mengganti tabung gas. Belum lagi listrik untuk lampu yang kadang bermasalah saat berjualan di malam hari, di mana saat berjualan harus mengisi daya ulang baterai portabel dengan biaya dan sangat berbahaya jika malam harinya hujan. Dalam sebulan pengeluaran bisa mencapai 400.000 untuk membeli gas dan membeli baterai. Karena itulah kami berencana untuk membeli gerobak yang mampu mengatasi masalah para pedagang kaki lima terkait penggunaan gas dan listrik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh pedagang, yaitu 60% bahan makanan, bahan mentah makanan yang akan dijual, terus 10% kebutuhan pribadi, biaya makan dan minum pedagang saat berjualan, dan juga 30% biaya gas dan listrik dalam sebulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan gerobak biasa dengan gerobak GHI serta kelebihan dari gerobak GHI. Baiklah, mari kita mulai. Gerobak biasa menggunakan gas sebagai bahan bakar kompor yang menyebabkan borosnya biaya berkelanjutan. Penerangan pada malam hari juga menggunakan lampu baterai atau lampu cas, di mana akan kesulitan dalam mengisi ulang energi pada malam hari. Kalau gerobak solar menggunakan energi dari matahari untuk menghidupkan kompor hingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Lampu dapat menyala saat malam hari tanpa perlu cas atau ganti baterai. Ini dia kelebihan GHI. Kelebihannya 1, sumber energi terbarukan mengurangi biaya lanjutan, lebih aman, biaya pemeliharaan rendah, ramah lingkungan. Keuntungan dengan menggunakan gerobak hemat energi atau GHE dapat menghemat 30% pengeluaran yang ditanggung oleh pedagang, yaitu biaya gas dan biaya listrik, seperti kita bisa lihat dari diagram lingkaran berikut ini, di mana 60% sebagai biaya bahan dan 30% dari biaya gas dan listrik dan 10% kebutuhan pribadi. Jadi kita dapat menghemat 30% biaya gas dan listrik dengan menggunakan GHE. Konsep desain dari gerobak hemat energi bisa dilihat dari gambar berikut ini. Kita menggunakan bahan dasar dari aluminium dan kayu. Gerobak hemat energi ini juga dilengkapi lemari untuk menyimpan makanan, kompor, dan juga lemari untuk menyimpan barang. Kita meletakkan panel suryanya sejajar di atas
sejajar dengan atapnya. Lalu kita letakkan baterai di dalam lemari gerobak. Sistem kerja GHI. Sistem kerja GHI yaitu panel surya berfungsi sebagai tenaga utama akan menyerap energi matahari, lalu menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Lalu kompor listrik akan mengambil energi dari baterai tersebut. Panel surya yang diletakkan di atas gerobak berukuran 100 x 80 cm yang akan menghasilkan listrik sebesar 800 sampai 1200 watt. Yang pertama, kompor listrik menggunakan listrik sebesar 300 sampai 600 watt digunakan selama 12 jam. Yang kedua, lampu menggunakan listrik sebesar 20 watt. Energi yang dapat ditampung dalam baterai mencapai 2500 watt, di mana ini bisa bertahan sampai 16 jam. Baterai akan mengisi di saat siang hari selama 8 jam. Bagian sistem kerja GHI yaitu dari energi matahari, kemudian panel surya arus DC, kemudian baterai, arus AC kompor listrik, dan arus AC lampu. Desain gerobak hemat energi bisa dilihat dari gambar berikut ini. Tidak terlihat perbedaan yang begitu jauh dari gerobak biasa. Hanya terdapat panel surya di atasnya yang dapat menyerap cahaya matahari dan menghasilkan energi. Saat cuaca hujan, panel surya tidak dapat bekerja secara optimal dalam menghasilkan energi dan akan mengurangi kinerja dari GHI. Oleh karena itu, kami membuat solusi untuk mengatasinya, yaitu selain dari panel surya, baterai juga dapat diisi ulang menggunakan listrik atau charger. Baterai listrik yang dapat diisi disambungkan pada beban dan diisi ulang berkali-kali dengan cara menghubungkannya dengan sumber listrik. Selanjutnya, target market atau target pemasaran. Penjualan GHI ini akan ditargetkan kepada para pedagang kaki lima, khususnya di bidang industri makanan yang menggunakan gerobak. Diharapkan GHI ini dapat meringankan beban para pedagang mengenai pengeluaran biaya lanjutan. Adapun tujuan dan manfaat dari dibuatnya gerobak hemat energi ini yaitu untuk meringankan beban para pedagang kaki lima dalam pengeluaran biaya lanjutan, menjadi solusi dari penggunaan gas secara berlebihan. Pedagang kaki lima dapat melakukan efisiensi biaya jangka panjang karena setelah panel ini dipasang, mereka tak lagi membutuhkan biaya tambahan. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan pedagang kaki lima secara khusus, tetapi secara umum akan menguntungkan seluruh negara karena gas adalah merupakan sumber daya yang terbatas. Estimasi biaya produksi. Di sini kita akan membuat estimasi biaya produksi di mana kebutuhan yang pertama itu adalah logam aluminium dengan harga 700.000, kayu dan kaca dengan harga 1.200.000, roda berukuran 28 cm 2 buah berjumlah 600.000, roda 14 cm seharga 200.000, panel surya berukuran 100 x 80 cm seharga 2 juta, lalu ada baterai lithium 2500 watt seharga 1.400.000, komponen tambahan yaitu aksesoris dan lampu kabel-kabel seharga 500.000 dan biaya produksinya 500.000, sehingga kita dapat di sini harga pokok produksinya seharga 7.100.000. Setelah harga pokok produksi didapat, kita akan mencari harga jualnya, di mana harga pokok produksi seharga 7.100.000, laba 12% dikali harga pokok produksi 852.000 dan pajak 5% dikali harga pokok produksi ditambah laba jadi 397.600. Harga jualnya akan yang didapat adalah 8.349.600 dibulatkan menjadi 8.350.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila Anda ingin menanyakan sesuatu silahkan ditanyakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.